seharusnya pupukan tugal itu dilakukan ketika ini teknik kita melakukan pupuk tajuk. Bisa 1 kali pupuk tapi kita tidak mupuk lagi. Bentuk bedengan itu mempengaruhi cara kita mupuk. Nah, mungkin di YouTube itu nanamnya mungkin bukan melawan arus musim hujan kan. jadi Yayasan Petani Muslim Indonesia. Assalamualaikum sahabat petani. Kali ini kita khusus membahas tentang teknik pemupukan di cabai. Di sini pemupukan itu ada 2 metode. Yang pertama adalah pupuk kocor, yaitu pupuk siram yang langsung disiramkan ke lubang tanaman cabai. Yang kedua adalah pupuk tugal, yaitu kita membenamkan pupuk di jarak terjauh dari kanopi daun cabai. Tetapi di dalam cabai kali ini cabai ini agak telat kita melakukan pupukan tugal, sehingga seharusnya pupukan tugal itu dilakukan ketika cabai itu berusia kurang lebih 28 hari setelah tanam atau 1 bulan. Nah, baru kita melakukan pupuk tugal. Nah, kira-kira kalau kita lihat perkembangan cabai itu adalah ketika cabai itu sudah cat pangkalnya menjadi 2. Atau seperti ada yang bisa kita lihat di sana. Ini saat yang tepat kita melakukan pupuk tugal di tanaman cabai. Karena apa? Kita bisa perkirakan jarak kanopi terjauh dari daun ini untuk menentukan jarak dari pupuk tugal yang akan kita berikan. Ya, contohnya kalau yang seperti ini, maka jarak tempat kita melakukan lubang tugal untuk pupuk itu adalah di sini. Mungkin bisa sahabat tani zoom. Nah, di sini. Nah, ini saat yang tepat kita melakukan pupuk tajuk, sehingga nanti tanaman ini akan mengambil pupuk yang sudah kita sediakan ini adalah sesuai dengan kebutuhan dari tanaman itu sendiri sedikit demi sedikit. Nah, seperti itu sahabat petani. Ini teknik kita melakukan pupuk tajuk di tanaman cabai yang pakai mulsa. Nah, sedangkan kalau tanaman yang sudah besar kayak yang seperti tadi itu memang agak kesulitan kita melakukan pupuk tugal, sehingga dengan cara seperti itu mungkin kita bisa menggunakan dosis yang seharusnya untuk tanaman cabai ini sekitar 30 gram per pohon. Maka tanaman yang sudah besar, untuk menghindari hal-hal yang sifatnya toksis nanti di tanaman cabai, kita bisa menggunakan setengah dari dosis, yaitu sekitar 15 gram per pohon. Petani kaya nggak pakai mulsa. Yang pakai mulsa ini yang miskin ya. Yang miskin. Makanya kalau nggak pakai mulsa itu masih lebih mahal dia. Biaya menyabit rumput itu lebih mahal dia. Persaingan makanan antara tanaman sama rumput. Luwean nggak kan upah-upahan. Ngocor berapa kali itu? Ngocor 6 kali. 6 kali. Terus setelah itu tajuk. Sebenarnya 4 kali maksimal. 4 kali. Setelah itu najuk. Makanya nikah 3 kali, kalau nikah di sini 3 kali. Setelah itu tiang taburin caranya. Kan ada lubang ini kan. Iya. Nah, tiang tabur. Tapi yang hebatnya pupuknya bagus-bagus semua. Nggak ada yang pupuk bagus. Nikah sih pengen kita belajar ke teman-teman yang sudah berhasil, seperti Pelungguh mungkin udah pengalaman nikah. Biar kita irit lah. Berarti kemarin itu biaya mahal jatuhnya? Karena dipupuk? Sekitar 8 jutaan habisnya. Masa Allah, yang 10 arah? Yang bibitnya 2.500. 2.500 maka sekitar 10 arah? 8 jutaan. 15 arah itu Parut. Jarak tanamnya mungkin agak jauh deh. Ya, tergantung jarak tanam. Jarak tanam nih kayak enggak dia teratur. 50 memang, tapi agak jarak seninya, jarak bedengannya 1 meter. Antara jarak bedengan 30. Berarti 8 juta habisnya itu? 8 jutaan. Dipupuk aja apa sampai insek total? Sama semuanya. Semuanya? Garapan. Terus orang harian, buruh yang harian. Sama insektisida nih kayak. Insektisida yang lumayan. Tapi petani pemula mau. Artinya ada kemauan itu dulu.
Nanti masalah ngiritnya ke depan nanti bisa kita apa yang kurang, apa yang terlalu berlebihan di tanaman itu bisa dia. Ya. Terus yang penting dia Ya, ada semangat aja gairahnya dulu. ada gairah dulu. Mulanya kan tetap KNG 2 kilo, 2 kilo. CNG. CNG ini kan tetap 2 kilo. Akhirnya ada temen yang ngasih tahu kalau Sida mau irit katanya lewat atas selang-seling MKP campur magnesium sulfat itu hari Senin, nanti hari Jumat nyemprotnya lagi pakai CNG campur dengan KNO selang-seling biar KNO Sida putih. KNO putih biar tidak terlalu sering ngocor lewat bawah. Itu sudah terus, makanya sampai sekarang itu aja yang pakai Itu aja selang-seling. selang-seling aja itu. Magnesium nikah kan biar tidak rontok. MKP kan ada buah juga. MKP. Kalsium putih juga Ada buah. itu buah semua itu makanya. Iya. Makanya tadi yang disebut dari sama siapa namanya Pak? Jalil. Jalil yang disebut sama Pak Jalil dari tadi itu semua itu pupuk untuk ke bunga buah semua itu tadi. Oke. Baik dari itu KNO merah, KNO putih, CNG, terus Ultradap, terus Ada sih magnesium tambahan sulfat, yang lain, apa Petrilon yang pakai. Petrilon, Sama Pitomik. Pitomik. Petrilon. Berarti Pitomik ada kan boronnya. Pitomik kan juga unsur anu Nggih, kalsium, CNG. CNG Mas. Kalsium aja gitu. Nah, Kalsium banyak ada sekali. boronnya juga nih kan sana. Nah, ini semua lari ke buah semua itu. Nggih. Pak Don, nggak ada itu nggak ke buah, semua itu larinya ke buah pun. Kau sudah tahu kurang kalsium dari sisi mananya sudah lihat dia kurang kalsium. Kurang kan dia kuning. Pucuk. Pucuk buah. buah Sama apa namanya? pangkal buah. Pangkal buah. Dia kuning, itu jelas sudah kurang kalsium. Kurang kalsium. Nggih. Sama Kalsium sama kalium gitu. kesimpulannya ada itu. Padahal dari awal itu CNG-nya banyak. Padahal Terus tetap kok tiba-tiba kurang kalsium sama kalium. soalnya pas pemupukan terakhir di sana N-nya terlalu banyak. N-nya terlalu banyak. N-nya sama kalau fosfat yang enggak masalah, N-nya yang terlalu banyak. N-nya terlalu banyak. Oke, makanya ini besar buahnya banyak, tapi di pangkal buahnya nikah dia kuning. Kuning. Oke, makanya dikasih tahu sama N-nya teman-teman tinggi. yang lain, kalau pemupukan jangan pernah lupain kalsium jenis apapun lah. Jadi itu jadi masalahnya. Kalau gejala-gejala yang lain yang menyebabkan kalsium kurang itu sudah nilai dari sisi mana juga. Cuma itu aja. Nggak ada gejala bunga rontok atau benda ada. Yang bunga Yang rontok, atas ini yang bunga atas, bukan bunga bawah. kalau yang sekarang kemarin saya lihat kan enggak pernah kita bisa spray kan karena hujan. Ada sih yang rontok. Ada yang rontok, tapi tidak banyak. Enggak terlalu banyak. Tidak terlalu banyak. Soalnya faktor hujan, menyemprot hujan, menyemprot hujan. Tetap sih pakai pakan. Mangkozeb juga saya pakai, tapi hujan terus kan. Berarti gini Pak Jalil ini Pak Don. Apapun informasi yang didapat dari teman-teman itu dipakai semua. Jadi makanya agak bengkak biaya ini sebenarnya. Namanya petani Kalau pemula. ya, dia informasi dipakai karena lihat, wah semakin tanaman ini semakin bergairah, bagus. Jadi dipakai, tak terasa biaya naik, membengkak. Sebenarnya ada yang bisa kita kurangi sebenarnya. Kadang-kadang tidak dibutuhkan di saat itu. Tidak dibutuhkan sama tanaman. Nah misalnya, Sida pakai Mancozeb berapa kali Mancozeb? Mangkozeb setiap kalau dia hujan aja. Dia hujan aja. Iya. Terus gejala kuning sejak kapan? Gejala kuning pucuk pas sama kucing pangkal. Telat pemupukan. Telat pemupukan. Iya. Udah masuk musim hujan atau belum masuk musim hujan? Belum masuk musim hujan. Musim kering. Terus kita kan sibuk di sini. Buat yang di sebelah. lahan yang di sini kita kerjakan. Iya. Yang di sana enggak pernah kita lihat. Pas ke sana panas kan? Airnya kurang, terus tanahnya udah pecah-pecah. Terus tiang foto kirim ke teman bapak tiang itu. Oh itu telat sih pemupukan katanya kan. Tapi intinya gini ini intinya sebenarnya kalau kita bicara keriting Pak De, keriting itu tidak lepas dari kutu kebul. Sektornya itu adalah kutu kebul. Nah apalagi Sida ini kan daerah sebenarnya basis tembakau di sini. Nah basis tembakau ini adalah semua ini adalah endemiknya kutu kebul semua ini di daerah ini. Nah kutu kebul itu hama. Nah hama ini vektor virus. Nah ketika kutu kebul itu nyerang tanaman Sida, udah itu juga keriting sebenarnya. Nah masuk virus, nah virusnya itu, nah itu yang pertama adalah gejala yang pertama kita itu keriting. Itu
terus perubahan warna klorosis kayak Kuning ya. kuning itu klorosis itu. Maksud. Tapi kalau pemupukan udah bagus, pemupukan dulu yang bagus, nah baru nanti kita penyemprotannya pakai yang bagus. Nah yang bagus untuk membunuh kutu kebul. Nah kutu kebul itu sulit mati Pak. Kenapa? Dia itu semakin panas, terus semakin lincah dia. Nah jadi yang bisa kita bunuh itu kutu kebul itu palingan tidak itu fase dia apa agak lembab, ya agak lembab. Soalnya dia tidak terlalu berat kletek. Nah berat sayapnya itu untuk terbang itu tidak terlalu berat. Nah jadi sudah pakai itu ya terutama Abamectin. Nah, kalau kita di sini ada sih obatnya. Kalau Pak Arun biasa pakai netizen dulu, kayak Mikoan dulu netizen. Kalau Pak Hurman mungkin pernah pakai, saya tidak tahu. Nah ya, netizen kita pakai itu Abamectinnya itu 25 dan nitenviramnya itu 100, yaitu total 125. Itu kalau kita biasa pakai. Nah tapi ketika penyemprotan namanya insek, wajib kita pakai nutrisi untuk ngangkat ini buka pucuk daun. Karena sepanjang pengetahuan dan sepanjang pengalaman kita itu, insek itu bukan untuk membuat daun itu bagus. Yang buat daun itu bagus itu nutrisi sama pupuk. Apa pakai? Nah kalau nutrisi itu kan kita sebut dengan zat-zat aktivator tambahan sebenarnya. Kita racik dia modelnya. Nah kayak Vitomik itu kan terdiri dari beberapa racikan sebenarnya. Di sana ada kalsium, boron. di sana itu ada boron, unsur mikro, terus di sana itu ada ZPT. Nah itu ada unsur makro sedikit. Nah itu yang dicampur jadi satu, yang digabung. Nah ini yang kami bicarakan sama Pak Warun di sana tadi. Jadi bisa kita buat sendiri, namanya zat aktivator tambahan. Nah yang dimana bahan-bahannya itu adalah ZPT, hormon itu sendiri. Nah kita tambahkan dengan unsur hara mikro. Nah mungkin ada pupuk cair dan unsur hara mikro kita pakai. Nah kalau kami punya itu, kalau ZPT-nya Espiodot, kalau dasar mikronya ada Jupiter yang kita racik satu. Nah nanti kita tambahkan asam amino dan asam fulvik, itu pakai molase namanya. Nah itu dicampur jadi satu. Nah nanti tambah kalsium. Nah itu kan pengiritan sini nanti banyak. Tidak beli bekak biaya. Nah di situ sudah racik jadi satu. Nah itu dari spray dari atas dan ada dari spray dari bawah. Sudah bocor maksud saya, penambahan. Karena Vitomik kan sudah pakai ngocor samanya spray kan, double kan. Nah Kalau Vitomik nggak pernah sih yang pakai kocok, spray dari atas aja. spray aja. Tapi jarak 4 hari. Jarak 4 hari. Makanya itu namanya zat aktivator tambahan. Itu di beberapa racikan, di beberapa zat yang dicampur. Nah nantinya kan saya bilang untuk mengurangi biaya kita dalam pembekapan biaya, karena kita beli terus yang barang udah jadi. Nah nanti sudah bisa kok meracik sendiri dengan bahan-bahan itu yang sudah beli sendiri. Jadi tambah banyak sudah dapat dan lebih murah, lebih enak sudah. Nah hal-hal yang seperti itu yang bisa kami share gitu. Nah kalau masalah insek itu anjuran kami sih Pak sebenarnya. Kalau musim panas kayak gini, apalagi menjelang musim hujan itu kita kurangi penggunaan yang apa namanya, yang ini musim panas ya, yang kelasnya yang lebih hitam pekat, anaknya bentuk apa namanya, Air cair. kurangi aja. Nah itu nanti harapnya efek hitam pekat itu yang hitam pekat itu Pak, kita kurangi aja. Nanti efek-efeknya banyak. Itu nanti gejalanya rontok bunga, kadang-kadang itu terjadi kuning pangkal karena stres sedikit, itu nanti diserang gitu kan. Nah gunakannya agak beningan lah dikit. Apa inseknya agak cairan. Ada yang kental ya. Nah, jangan dong yang terlalu kental. Jangan pakai, kalau ini akhir musim panas, soalnya musim hujan. Kurangi yang seperti itu. Nah kalau kita bicara yang tadi Pak, sebenarnya itu dulu kasusnya sama Pak Badrun, kita temukan apa namanya, kuning di pucuk buah, kuning di pangkal buah. Nah itu kami sebut dulu Pak Run itu sempat rontok itu dulu. Kalau sampai kuning di pangkal buah itu Pak, kalau kuning di pucuk itu tidak masalah. Kalau di pucuknya tidak masalah. Tidak masalah, ini kalau di pangkal buah ini, pangkal buah ini yang menjadi masalah. Dia jatuh. Nah makanya saya gituin Pak Run. Nah kalau istilahnya di dalam dunia pertanian sih belum ada Pak. Tapi ini kita sebut dengan putus ekor cicak, saya bilang. Ini loh modelnya ekor cicak itu. Kalau cicak itu terkejut, paling stres, kejutan sedikit aja kan, cicak itu langsung mematahkan ekor kan, lari dari ekornya patah gitu kan. Nah itu penyebabnya Pak karena faktor stres. Saya contohkan gini, kita tidak minum selama hampir setengah hari lah, tidak minum. Saat sudah minum, gimana rasa giginya Pak? Ngilu dia. Nah ngilu itu karena faktor stres lamanya. Tanaman itu mungkin sempat dia
nggak kering agak lama, pecah, dia bilang. terus sudah telat air masuk. Nah ketika saat itu baru aja sedikit ada faktor hujan atau apa, atau sudah sempat salah atau masuk pupuk itu agak dingin misalnya, sudah nitrogennya agak banyak, langsung dia set yang dihantam pertama kali pasti itu Pak, buah. Nah itu makanya dulu Pak Run, Dulu kita ketika kan prediksinya 1 pohon itu setengah kilo. Tapi begitu panen 1 kilo sekian per pohon. Yang 2000 itu 2 ton 1,5 kilo. Prediksi yang tinggi dia bilang kita bisa setengah kilo aja. Udah sampai 2000 kurang malah. Cuma intinya gitu Pak. Jadinya kalau sudah untuk mengantisipasi kemungkinan yang saya sebut tadi itu, karena itu lumayan, itu mengurangi hasil itu. Kalau rontok kuning di pangkal buah itu, kalau kuning di ujung jauh biar sudah tidak apa-apa, cepat matang, bagus dia nanti. Cuma nanti yang di pangkal batang itu memang kita harus jangan buat tanaman terlalu lama nganggur, karena faktor panas. Nah mungkin ini Bapak ini bagus sudah, tetap ada mungkin air labuh sekali. Karena pada Hujan juga. Tapi yang paling penting gini Pak, setiap yang produk jangan lupa nutrisi, itu aja kuncinya. Karena nutrisi itu mengurangi stres tanaman. Nutrisi itu mengurangi stres, betul, sangat-sangat mengurangi stres nutrisi. Tapi jenisnya kalau nutrisi ini? Yang tadi saya sebut itu, yang buat racik ZAT itu, zat aktif tambahan itu. Ya, itu bisa sudah karena apa? Mudah beli kan atau bengkak biaya. Kalau sudah buat sendiri, nanti setiap nyemprot, apalagi mau nyemprot seminggu 2 kali kayak tadi kan, jarak 4 hari nyemprot sudah kan? Seminggu itu 2 kali itu bagus, itu luar biasa. Masih soalnya ini petani muda Pak, masih segar dia pokok tangki itu loh. Masih segar pokok tangki. Pada dari Merari masih kenceng. Oh ini 3 nih sama nih, belum nikah ini. Dan miliknya habis. Nah cuma itu, kalau yang ini yang ada gejala-gejala itu ada 2, ZAT itu bisa dari lewat akar, bisa dari lewat atas. Nah kalau ZAT lewat akar sudah tambahkan asam humat, kalau ZAT lewat atas sudah tambahkan asam amino plus asam putih. Itu aja untuk ngangkatnya. Praktek sudah, nanti saya aja prakteknya. Kita berbagi lah informasi kan, praktek nanti ke depan. Ini aja nih, Pak Run baru kasih kan, dia bilang barusan, kenapa enggak di tengah, dia bilang barusan kan. Segitu, sida antara B dengan sida dulu tuh bongkor, apa namanya? Punggung penyu. Kalau ini enggak, segitu dia ceper ini. Kalau sudah pakai di tengah, nanti najuk pupuknya itu enggak nyampe akar, susah akar. Nah ini makasih yang tepat sudah ini, karena enggak kemarin kan punggung penyu gitu loh. Ini agak datar aja 1. Jadi nanti dibagi bisa kalau 8 sendok. Terus tempat lubang niki pas enggak? Pas sudah Pak, ini jarak 5 jari Pak. Ini dia. Soal ada yang teman, saya suruh dia 5 jari, atau jaraknya 3 jari. Mati dia kalau dekat. Parah jaga. Nah, biar cepat akar itu nyampe, dia bilang. Bukan cepat akar nyampe, malah tanamannya mati. Paling tidak sini 5 jari. Karena kimia itu dari tanaman. Kan kalau di pangkal akar kan gini, nggak bisa gerak dia. Makanya kita disuruh mupuk agak jauh biar akarnya jalan. Jadi akar ini yang jemput bola, jemput makanan. Jadi sini ini ngocernya di pangkal apa di lubang itu? Yang kemarin di pangkal sih, tapi sekarang kan udah berhenti. Iya. Kan belum nikah, belum berbunga lah. Udah berbunga, cuman belum keluar. Iya. Makanya kalau kita Pak Run dulu, kita 4 kali ya dulu Pak Run ya, 4 kali ngocor. Target kita kan ngocor 4 kali Pak sebenarnya, 4 kali kocor. Nah kalau sudah terbentuk pangkal Y kayak gini, udah mulai bakal bunga udah keluar, itu wajib saya suruh tajuk Pak, pupuk tajuk. Karena apa? Ketika tanaman sudah kayak gini jangan dikocor lagi. Nah usahakan tetap tajuk dia, ditugal dia pupuknya itu. Nah tadi itu tergantung posisi ya. Kita jangan menonton dalam teknik tugal ini. Kadang-kadang bentuk bedengan itu mempengaruhi cara kita mupuk sebenarnya. Nah makanya sekarang ini sudah tepat. Paling tidak tapi jaraknya sekitar 5 jari lah dari pangkal batang atau dari lubang mulsa itu. Nah itu dia. Kan disaranin sama Nika tuh Darun. Untuk pupuk tajuknya Nika, pupuk tanamnya Nika di tengah-tengah katanya kan. Sampai 3 hari dan pikirin. Kalau dia di tengah, nanti kalau dia udah besar, di mana kita mau nanam pupuk, mau dalemin sedikit tanahnya kan tidak bisa, kan udah besar, otomatis mana
buahnya nanti jatuh atau mungkin cabang-cabangnya juga patah kan. Nah, lebih baik agak pinggiran sedikit, setiap batang dibuatin lubang. Mungkin ini yang perlu dijelaskan sama Pak Run. Dia ada alasannya dulu. Dia itu ada alasannya kenapa ada pupuk tajuk itu di tengah, Pak. Nah, Jena dalam konsep kita pemupukan itu, ini kita bicara pemupukan ya. Pemupukan itu adalah bisa satu kali pupuk, tapi kita tidak pupuk lagi. Nah, mau berkali-kali pupuk, boleh. Ada hitungannya. Per batang itu ada hitungannya pupuk, Pak Jalil. Nah, kita pakai dulu kalau Pak Run saya tawarkan. Pak Run, kita mau pupuk 30 gram per pohon, 45 gram per pohon, 60 gram per pohon, saya gituin dia. Nah, tapi Pak Run saat itu, ini tergantung nanti. Kalau 30 gram per pohon, kita panennya sampai berapa kali. Nanti kalau harga lagi bagus, kita nambah pupuk lagi. Nah, kalau 45 gram per pohon, nanti hitungannya beda. Nanti tak nyampe pertengahan lah, medium lah nyampenya. Tapi kalau 60 gram itu maksimal, itu lama sudah panen. 20 kali ya panen dulu. Berapa sendok kira-kira? Nah, itu yang paling penting, Pak. Nah, itu. Nah, jadinya kalau hitungan itu sudah mau pilih mau 30 gram, 45 gram atau 60 gram. Pak Run dulu 60 gram. 60 gram itu kalau 1 sendok ini adalah kalau yang butiran, yang peril itu adalah kurang lebih 10 ini. 10 gram. 10 gram nih kalau yang butiran. Tapi kalau yang bentuknya kristal ini 15. Kristal. Ya, 15. Tepung atau kristal 15. Nah, kalau yang butiran ini 10 gram. Nah, maka saat itu kalibrasi aja itu. Karena kalau ini kan 6 sendok. Jadi satu kali dia mupuk Pak Run. Saya itu enggak mupuk lagi. Jadinya saat itu dia di tengah, ternyata cuma 1 kali mupuk. Apa tempat iritnya? Tenaga. Jadi kan biaya. Cuma saat itu aja dia mupuk. Tapi ada hitungannya pupuk saat itu kita sama Pak Run. Hitungan pupuk 60 gram itu untuk panen sangka panjang. Nah, sehingga pada akhirnya di situ di tengah Pak Run. Jadinya dia tidak pupuk lagi, cuma fokus sudah terus rawat, bersihkan suli, bersihkan daun. Terus tidak dipikirkan pupuk lagi, Pak. Cuma nyemprot dari atas sudah fokus. Nyemprot, rawat itu. Jadinya kita sampai kalau udah pupuk tajuk itu kita tidak pikirkan pupuk lagi, Pak. Betul. Nah, itu lumayan capek kita itu mikirin pupuk itu. Biaya berapa orang? Kekurangan tiang yang di dekat Pak Hurman. Telat untuk pupuk tanam nih. Pupuk tunggal. Telat. Soalnya kan udah besar kayaknya. Mana dia udah besar. Terus rumputnya banyak. Gitu. Karena aku nggak pakai mulsa. Setelah udah tiang coba yang pupuk tanam di satu kan ada tiga sawah nih Kak, tempat yang nanam nih. Di satu sawah nih Kak tiang coba. Setelah tiang coba pupuk tanam hujan, banjir. Rabun Enggak terbenam ya? Goyok kan nyekan banjir ilip lagu Balik mati. Iya sih solah Karena kalsium itu soalnya. Enggak, kalau selama sudah benamkan pupuk itu tidak akan mati kalau tanaman itu. Karena dia terbenam di tanah, terikat dia sama rendah. enggak, maksud tiang cabenya enggak mati. Iya. Soalnya kalau di sebelah tiang cabenya mati semua. Dia pupuknya kocornya berapa kali mungkin bibitnya juga yang bintang Asia nih Kak. Bibitnya kurang kuat dia kayaknya itu. Pokoknya intinya gini, Pak. Kalau bibit itu apapun bagus sebenarnya, tapi nanti buah tepatnya. Kalau masalah perawatan itu dia bertahan terus. Tapi yang membedakan bibit itu adalah buahnya. Nanti ada buahnya yang bagus, ada yang buahnya yang kurang, persennya kurang dan sebagainya. Tapi kalau perawatan untuk ketahanan sama. Cuma tempat tahan tidaknya tanaman itu mati atau tidak itu di perawatan kita. Perhatikan aja. Orang teknik pengocoran yang paling perlu diperhatikan. Kalau teknik pengocoran dosis pupuknya itu tidak dihitung sembarangan, terus sembarangan tempatnya naruh pocor itu hati-hati. Kebanyakan layu itu penyebabnya karena pupuk. Layu itu penyebabnya karena pupuk, Pak. Jamur dia juga. Jamur itu tumbuh karena pupuk. Pupuk itu kalau kita terus kocor di pangkal batang itu akan diasam. Keasaman tanah ketika cuaca berubah karena lebih dingin dan semakin masam tanah itu, spora jamur tumbuh di bawah. Nah, spora jamur itu disebut layu fusarium sama teman-teman. Tapi kalau pupuknya udah standar, udah normal,
Nah, makanya dari dulu saya gitu Sesuai Pak Ron kan, kebutuhan sesuai kebutuhan tanaman. Yang perlu berlebihan gitu. Iya, sesuai kebutuhan, hitungannya ada loh. Hitungan ada per pohon tuh, kalau sudah kocor, ibarat kita kasih ngedot anak kecil itu ada hitungannya itu per tanaman itu berapa, nanti baru maksimal semua pemupukan itu di pupuk tugal. Nah, intinya kasih bilang mungkin praktek aja nanti mungkin kan, sedangkan kalau waktu nanti kita praktek. Terus pupuk napi yang kita tanam Apa? itu Juga. Tugal itu ada hitungannya Pak. Kita harus bicara keseimbangan NPK itu yang paling penting. Nah, tanah Lombok Tengah ini kan fosfatnya bagus ya, T05. Nah, semakin sudah tambah T05-nya semakin kuat ya. Ya, fosfatnya itu. Tapi yang paling penting, ketika sudah menjelang musim hujan ini, karena tanah liat kita itu kan lebih mudah mengikat air, tahan dia lama air itu tersimpan. Nah, lebih baik sudah air nitrogen dikurangi, yang kita besarkan pK. Makanya rumus pupuk yang cenderung kita anjurkan ketika itu yang linier bentuk rumusnya. Kaliumnya tinggi, fosfatnya menengah, N-nya sangat kecil. Kalau bisa di bawah 10. Iya, di bawah 10. Tapi 10 pun atau di atas 10 sedikit tidak apa-apa, 15. Tapi yang penting linier Pak, gini. Turun tangga dia. pupuk napi yang banyak, yang standar lah, yang banyak kalium. Kan KNO itu kan paling banyak kaliumnya. KNO putih itu kan paling tinggi kalium. Kalau bicara pupuk. Tapi kalau sudah mau racik boleh. Misalnya sudah beli fosfat sekian, nanti poskal sekian, kalium sekian. Nah, nanti sudah itu apa hitung-hitungan ini dulu ada rumusnya itu. Kalau sudah mau belajar ada rumusnya. Nantinya per sekian pohon kalikan sekian, ketemu kaliumnya sekian, fosfatnya sekian, kalium sekian. Nanti sudah beli aja campur gitu. Kebutuhan per pohon sekian. Per pohon sekian udah pas, sudah tidak akan meleset. Nah, ini Pak Ron tuh ilmunya itu dulu. Tapi kalau sudah mau belajar, tidak mau belajar, ya tidak masalah, beli di anu udah aja yang jadi. Ya, kita bangganya ini anak kita ini sebagai petani muda kita ini. Yang penting mau belajar intinya kuncinya. Nah, kalau masalah insek perawatan itu kan nggak diikut-ikut kita, tergantung kebutuhan serangan hama. Nah, baru kita nanti itu kalau sudah mau ke ini yang lebih. Memang saya itu Pak ya, dari tahun 2016 2017 itu gembar-gembor dari Sembalun sampai Lombok Tengah terakhir tentang teknis pemupukan sama ngocor itu. Jangan pernah kocor di pangkal batang. Saya dari dulu ngomong. Dari dulu itu kita ngomong. Nah, mungkin teman-teman yang lain juga ngikut kan. Kan biasa dulu petani tua kita dulu kan. Biasanya ngocor aja dia. Begitu udah tidak produktif tanaman kita cabut. Akarnya kan mengumpal deh bulat ini. Nggak bisa nyebar karena pemupukan di situ aja nih. Coba agak jauh nih akarnya pasti lurus dia. Mencengkram dia cari makanan, nyedot. Intinya jangan buat tanaman itu manja, itu aja kesimpulannya. Kita aja kalau dikasih makan manja, kita nggak mau keluar kemana-mana, nggak berkembang. Jadi tanamannya jangan dibuat manja terus, langsung dia untuk cepat gerak. Kan arah ruang panas pupuk kandang nih kah? Yang di pangkal Ini. Udah jari lah. Udah jadi. Udah difermentasi. 1 bulan. Sudah buat sendiri? Temannya bapak yang nikah Ada teman yang di Untung Mbak. Saya Arman. Tahu di pembibitan yang di selatannya Peringga Jurang. Satunya Peringga Jurang. Perempatan Peringga Jurang ke selatan. Soal banyak yang buat sekarang. Pak Noni pupuk TNBB ini 30.000 ya, 30.000 sekarang ada fermentasi. 30.000 ini Ya. Makanya yang awal buat tuh kan saling Anton dulu. Yang buat TNBB itu dulu. Tapi sekarang banyak 2 tahun ini banyak yang buat. Nah, dulu itu kita sempat diskusi sama beliau kan, gimana mempercepat proses reaksi untuk larutan fosfat. Saya itu kan beri aja bakteri yang untuk larutan fosfat, cepat kok segitu itu. Kan dia punya untuk pelebur TNBB kan, cacahnya itu. Nah, terus kita tambahkan bakteri dulu itu. Makanya itu ketika baru jadi aja selesai dikarungin udah dijual Pak 30.000. Kesengeh nih ke lincir bebas. Tidak bambu, kalau sudah pakai itu pelarut itu enggak bau dia. Jenis E4 itu ya. Enggak dia pakai itu. Ada Sejenisnya. Pak Gusan dari E4 dia pakai. Apa dia pakai? Ada M11. M4 itu tidak ada pelarutnya Pak. Kemasannya kayak Riensi hijau asaritian Ron. ada kemerahan. Bukan PHC. Dia aja. Dia jenis M4. Kalau saya tuh kasih dulu Bionsekta. Bionsekta itu bakteri, kemasan bakteri. Itu warnanya hijau kecoklatan. Itu diencerkan dulu di air nanti di spray.
Itu bakteri paling seru. Itu awal itu dulu saya dulu pakai bakteri. Bionsekta namanya. Itu pelarut fosfat. Pupuk apa ya, lupa saya yang dulu untuk tai kelelawar itu apa namanya? Guano nih, apa namanya Pak itu? Guano. Guano. Oh, Pak Bos punya. Guano. Ada produksi. 64 Kan ceritanya banyak, tinggal kita gali aja di gua. Selesai. Gue jadi ini Ada habis. permintaan di Lombok Selatan yang banyak informasi kemarin. Guano. Nah, Nika sebelum tanam yang mau tabur Niki yang tabur untuk pupuk tanam baru niki. tanam baru. Bagus. Biar ya, kurang lah untuk pemupukan kimia. Kimia. Nah, Cuma ini saya lihat kan herbinya pakai yang paraquat ini. Coba dia pakai glifosaat kan lanjut sampai ke Akar saya. akar. Ini bisa tumbuh lagi. cepat kali. Jenis roda Kebetulan- atau togdol kan. Yang mau segera nanam ini. masalahnya. Taruh. Nah, Nah, itu dia masalahnya kan. Kalau mau cepat kan pakai yang glifosaat. Itu rumputnya. Tapi kan ancaman di bawah masih akarnya masih kekah gitu kan, masih Iya. kuat. Itu dah permasalahan petani, dia mau cepat aja deh, padahal pengolahannya belum maksimal. Ya namanya kita mau kejar harga. Gimana udah mau cepat. sebelum orang nanam padi kita panen lah. Perencanaan Ini yang ini. Orang mau nanam padi kita panen. Tahu perasaan di mana kita ketemu sama Bapak Pak Ron? Nah ikut dia waktu kita pertemuan dulu di rumah rumah Sidat kan? cara ngemilu ya. Jalan kamu ini di tengah nalas sama dia. Sewat nang kedua. Lede perasa dan lede beruga iya. Atau Setelah kang berhasil nalet le dekat bangket pahurman yang pun Seri. Terbuka yang pun nanti. tang nalet nika. Oh gitu. Ini kan berawal dari anaknya dulu berbuat. Kan dia dulu, nggak kan? tahu dia nanam di sana, dia sewa terus dia ajak tiang ke sana. Yang nanya, ini siapa yang punya lahan? Tawa dia kan. Nah, tiang itu ini. Sewa tangga 500. Nah ini namanya ini anak muda membangkitkan semangat Orang tua. bapak tua. membangkitkan semangat orang tua. Sekolah, oke. Makanya Iya. sampai kebun Masih ke lo kasih 74 tiang. are nih kan. Mas- Semuanya Mas- yang mau tanam Cabai. cabai aja semuanya. Di sebelah timur jalan Ini nih masih. ikuti jalurnya Pak Kades Labuan ini. Ya, bagus. Tapi mudah-mudahan lah intinya setelah kita bisa nanam Pak Jali, jadi yang selanjutnya Aduh. kita pikirkan bagaimana Ronda biar kena pendidikan harga. ini. Ada mati Ah. drone baru. Dok. Dari awal pembuatan bedengan ini kan berapa orang yang kita bukakan lapangan pekerjaan. Kalau enggak gitu kan nganggur. Makanya lebih baik yang milih yang kayak gini sudah. Enggak mau yang kerja. Baik jadi petani berarti ini. Petani sukses lah, petani muda. Petani muda yang sukses. Tapi gini Pak Jalil, harus terus update, belajar. Cuman untuk pemupukannya nih kayaknya dia nggak lanjut kayaknya. Kayaknya nggak lanjut, cuman naburin di lubangnya. Rencana sih. Mungkin lebih belum. bagus. Nah. Tapi tabur aja. Lebih bagus sih yang ditanamkan lebih irit juga, lama juga dia dimakan sama tumbuhan. Tapi kalau ditabur kena hujan larut udah habis kan. Ya. Kalau ditanam ya, lumayan lama. Itu sih yang pikirin. Tapi kalau mau ditanam sekian banyak 6.000 lebih. Berjelo berapa hari kita habiskan waktu. Makanya yang ambil cepat aja. Sedikit yang penting setelah 10 hari pemupukan ditabur udah selesai lagi. Setelah 10 hari lagi kalau sekiranya kurang nutrisi dari pangkal pucuk cabai ini lagi kita kasih dua pucuknya lagi terus. Sudah coba. Makanya yang mau coba caranya soalnya Coba. Kalau kita belajar di YouTube Tahu. cara-cara yang sekarang bagus makin Pak Niki. petani milenial Pak kayak gitu aja dia. Cuman nabur aja. Kalau kita ditanam kan waktu masalahnya banyak terus. Mana urusnya di sini di sana juga kayaknya dia mau lanjut sewa di sana. Oh gitu. Cuma intinya kan jangan sampai ketika pupuk itu larut, airnya itu
masuk ke pangkal batang. Cuma itu aja yang sudah jaga. Sama dengan kocor di pangkal batang ketika hujan. Itu aja sebenarnya yang kita bisa aja, biasa aja. Lagi sekarang hujan hampir setiap hari. Cuma itu maka aja. yang sarankan untuk nugal niki. Nah, cuma itu aja sebenarnya. Nugal kan sekali repot dan tidak bikin pupuk lagi. Berarti melulu kan mana aja sekedi deh. Nah, sini hitung aja, makanya ada hitungannya nanti ada ketemu sih nanti hitungan. Makanya saya bilang kita dengan berhitung itu kita bisa mengirit biaya yang seharusnya besar bisa menjadi optimal nanti. Kita tidak terlalu bengkak biayanya. Makanya juga kalau yang saya takutkan kalau tidak nanam musim panas. Nah, mungkin di YouTube itu nanamnya mungkin bukan melawan arus musim hujan kan. Dia tidak pernah merasakan terbenamnya lahan kan. Kalau tidak nanti Pak Lawan arus. jadi kolam nanti di lahan. Susah ini. Nah, makanya saya bilang nanti sudah sesuaikan kondisi cuaca. Karena pupuk itu kuncinya tergantung cuaca. Perubahan pupuk juga tergantung cuaca. Musim panas lain pupuknya. Mau masuk musim hujan lain pupuknya Pak. Nanti di musim lembab lain pupuknya. Nah, rekomendasi pupuknya beda-beda. Tergantung kita itu nanamnya itu di musim apa. Itu aja kuncinya pupuk itu. Nah, kalau musim panas nggak masalah. Sudah mau tabur nanti cuma air-airi aja di pangkal tuh masalah. Aman dia. Dosis kita musim hujan dengan panas beda. Beda, dosis musim hujan sama musim panas beda pupuknya. Makanya banyak orang yang berhasil di musim panas digunakan caranya di musim hujan gagal. Berhasil di musim hujan digunakan caranya di musim panas gagal di musim panas. Karena teknis. Karena teknis pemupukan beda-beda Pak gitu. Situasi makanya banyak orang itu teriak, gini cara saya yang bagus dulu. Dia ingat bagus musimnya bagus. Maksudnya musimnya beda. Dia pakai di musim itu. Kok saya gagal? Nah, itu banyak terjadi. Pengalaman kita bertahun-tahun di Lombok Timur, Pak. Dulu orang ngocor pupuk itu dosisnya besar di musim panas. Makanya ada namanya pupuk Raja Cor dulu itu. Ketika dia masuk musim hujan, dia pakai cara yang sama, layu semua Pak. Itu yang terjadi. Nah, karena dia ingatnya itu, caranya itu enggak dia pertimbangkan perubahan cuaca, kondisi air, kondisi unsur hara di bawah tanah. Nah, makanya saya bilang nanti kalau teknik pemupukan dan sebagainya itu tergantung cuaca aja, musim. Itu aja sih bedanya nanti.